Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul bersama di majlis online yang insyaallah penuh barakah ini, yang insyaallah selalu istiqamah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kajiannya selalu berjalan lancar, istiqamah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan rahmah, pokoknya yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator, kepada founder, CEO founder, dan juga teman-teman semua anggota grup daripada pesantren online yang selalu insyaallah diberkahi, selalu dimuliakan, digampangkan urusannya, dikabulkan hajatnya, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, sehat walafiat, yang punya hutang segera dilunaskan, yang mempunyai kesulitan semoga diangkat kesulitannya, diganti dengan kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi pada malam hari ini kita langsung kepada tema, yaitu makna Ramadan dan keutamaannya. Alhamdulillah, kita semua diberi nikmat yang azim, nikmatan azim dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kesempatan mendapatkan umur. Di sisa umur kita ini alhamdulillah masih bernafas sampai pada waktunya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk malam ke-9 dari bulan Ramadan. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebut karunia atau ni'mah azimah, nikmat yang sangat agung? Karena Ramadan itu mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Dikatakan dalam suatu riwayat, orang yang meninggalnya itu lebih banyak menangin bulan Ramadan, lebih banyak sisa hidupnya itu menjumpai bulan Ramadan, maka akan mendapatkan surga yang lebih tinggi daripada orang yang mati syahid, daripada orang yang meninggal sedangkan Ramadannya itu sedikit, ya. Artinya Ramadannya tersebut benar-benar dihidupkan dengan berbagai macam ibadah, at-taqarrub ilallah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan panen, bulan kesempatan kita meraih kebaikan yang banyak, meraih taubatnya Allah, taubat maghfirah, ya. Bulannya taubat, bulan mendapatkan ampunan, rahmat, dan berbagai macam rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama yang ada di bulan Ramadan ini adalah di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar? Kapan waktunya itu? Masalahnya, saking istimewanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, makanya Allah merahasiakan. Jadi Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah karena biar apa? Agar tidak ada yang mengandalkan, ya. Tidak ada yang mengandalkan Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya kita tahu, ya, kalau misalnya gini, ibaratnya kalau Allah ngasih tahu Lailatul Qadar
waktunya, harinya, pokoknya secara terjadwal. Nanti orang-orang, kita nih sebagai manusia yang lemah, selalu mengandalkan Lailatul Qadar, yang mana kita ibadahnya cuman pada waktu itu aja, nggak mau di hari-hari yang lain. Jadi dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 tuh udah males-males, nggak mau ibadah. Hanya ingin ibadah pada saat bulan diturunkannya Lailatul Qadar, pada yang sudah terjadwal. Kalau Lailatul Qadar itu dijadwalin sama Allah, kalau Lailatul Qadar itu benar-benar dikasih tahu, tidak dirahasiakan. Nah, itu. Jadi maknanya benar-benar ya sangat istimewa sampai Allah merahasiakannya. Ya. Dengan dirahasiakannya Lailatul Qadar ini, maka kita akan berlomba ya, benar-benar fastabiqul khairat, berlomba untuk meraih kemenangan, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar dengan segala macam ibadah yang dianjurkan ditunaikan pada bulan Ramadan ini. Ya, semakin giat menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Jadi tidak hanya berpuasa menahan haus dan juga menahan lapar, tapi memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, terutama karena di dalamnya itu di dalam Ramadan itu salah satu keutamaannya selanjutnya adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Nah, itu suatu keutamaan. Ya, keutamaan di bulan Ramadan, yang mana di bulan-bulan yang lainnya tuh tidak memiliki. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril di Gua Hiro, ya, disampaikan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan. Nah, keutamaan selanjutnya yaitu bulan Ramadan itu bulan yang mana setiap doa pasti dikabulkan. Dan dianjurkan di dalamnya tuh kita selalu bermunajat kepada Allah, memperbanyak doa yang baik-baik, mohon apa aja, insya Allah akan mengabulkannya lebih cepat ya. Jadi skalanya tuh kecepatannya lebih cepat terkabulkan. Kenapa? Karena ketika malam Ramadan langit itu terbuka, malaikat turun mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan yang lainnya adalah selain Ramadan itu, selain memberikan keberkahan untuk umat manusia, khususnya umat Muslim, ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Ramadan juga memberkahi bagi orang yang non-Muslim. Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam Ramadan, khususnya pada zaman sekarang ini ya, apa aja yang dijual pasti laku. Dari mulai kulinernya, dari mulai fashionnya, skincare-nya, dan lain sebagainya, itu semuanya laku. Masya Allah. Diburunya sama siapa? Sama orang-orang Muslim. Yang jualnya non-Muslim. Itu kan mendapat keberkahan. Jadi namanya bulan berkah. Bulan yang mulia, bulan yang barokah, bulan yang berkah, bulan yang maghfirah, bulan taubat. Dan banyak sekali nama-nama yang dijuluki oleh bulan Ramadan. Nah, arti daripada bulan Ramadan itu artinya panas yang sangat ya. Jadi asal katanya itu Ramadan tuh Ramadan dan juga yang artinya ihtaraqa yahtariku. Ramadan yarmudu atau Ramadan yarmidu. Artinya ihtaraqa yahtariku. Ya. Translate-nya yaitu Ramadan sesuatu musim yang sangat panas, terik. Jadi mataharinya tuh sangat panas sekali. Di dalam 12 bulan Hijriah itu yang paling
panas matahari itu terasanya paling panas banget itu terjadi pada bulan Ramadan, makanya dinamakan Ramadan. Nah, ihtaraqa artinya membakar, jadi melepuh, membakar. Saking panasnya bisa membakar, menggosongkan. Orang kalau misalnya jemur apa aja udah cepat kering gitu ya. Kalau kelamaan bisa gosong. Seperti kita kalau misalnya terlalu sering keluar rumah ya, berjam-jam tanpa tanpa sunscreen misalnya, kan bisa belang, bisa gosong, itulah. Jadi itu arti secara harfiah, secara bahasa. Nah, secara syar'i Ramadan, kenapa disebut Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan penghancuran dosa. Dosa-dosa umat muslim itu dihancurkan, dileburkan oleh Allah dan diganti dengan pahala-pahala. Ya, suatu keburukan diganti dengan yang baik. Ya. Sampai nanti ketika sudah selesai Ramadan, ya, Idul Fitri, Lebaran, maka kita keluar dari Ramadan tidak membawa dosa. Diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, tidak membawa dosa. Benar-benar tidak membawa dosa, kembali kepada fitrahnya, yaitu suci dari dosa, suci. Pokoknya sudah dicuci sama Allah. Jadi kok ibaratnya baju kotor itu dicelupin di air, dikasih sabun, udah dicuci, disucikan, akhirnya jadi bersih lagi. Itulah arti secara syar'i yang terdapat dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan pembakaran dosa. Dan di dalam Ramadan itu Allah benar-benar ngasih bonus pahala besar-besaran. Semua pahala dilipat gandakan. Ketika kita mengerjakan kewajiban, ya, suatu amalan yang wajib, misalnya kayak sholat, Allah melipat gandakan. Melipat gandakan sampai 70 kali pahala. Ketika kita mengerjakan yang sunnah, Allah berikan pahalanya seperti mengerjakan sesuatu yang wajib. Makanya kita kulakan pahala. Ketika Ramadan, kita jangan diem aja, jangan tidur aja, jangan cuma menahan lapar dan juga haus, jangan, tapi beramal solehlah yang banyak. Karena ini adalah kesempatan emas. Ya, bangun malam sebentar atau sebelum tidur kita doa sama Allah, kita nangis apa aja yang kita mau, insya Allah Allah kabulkan berkat bulan Ramadan. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, man shoma Ramadan faqama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan, ya, dan benar-benar menghidupkan bulan Ramadan secara kesadaran, ya, secara iman, tidak dipaksa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Jadi ketika kita sudah keluar dari Ramadan, harapannya tidak membawa dosa sama sekali, bersih, kembali fitrah. Jadi Idul Fitri, pengertian daripada Idul Fitri adalah Aid itu adalah kembali, Al-Fitri adalah suci, kembali suci. Itu harapannya. Makanya kita kejar bulan Ramadan. Kita banyakin sholatnya. Kita jangan sampai tinggalkan taraweh, yang mana taraweh itu cuman ada di bulan Ramadan. Itu termasuk daripada keutamaan bulan Ramadan. Nggak ada sholat taraweh kecuali di bulan Ramadan. Kalau misalnya ada orang mau sholat taraweh di bulan Muharram, itu namanya bukan sholat taraweh, batal sudah. Nggak ada. Nggak dapat pahalanya. Bahkan nggak boleh. Kenapa? Karena bukan waktunya. Jadi sholat sunnah itu ada waktunya. Ada tempatnya, ada waktunya. Nggak asal aja. Sesuai yang disyariatkan, yang sudah diperintahkan. Jadi ada anjurannya, ada aturannya, tidak semena-mena gitu ya. Paham ya nyampe sini ya? Tapi teman-teman,
ada salah satu kisah yang sangat menarik banget bagi Ana ya. Di sini adalah bukti bahwasanya bulan Ramadan itu sangat benar-benar mulia. Yang mana kemuliaannya ini bukan hanya buat kita aja yang Islam, yang Muslim, akan tetapi benar-benar dirasakan oleh non-Muslim. Pada suatu hari, ada seorang ayah. Seorang ayah ini adalah non-Muslim. Dia adalah Majusi, yaitu penganut orang yang menyembah api. Ketika si ayah melihat anaknya itu sedang makan, ya, siang-siang makan es krim di luar rumah dengan sangat nikmatnya, namanya anak kecil nggak paham, ya. Sedangkan teman-teman yang lainnya itu puasa semua, nggak ada orang yang nggak ada orang yang makan karena sedang berpuasa, yaitu puasa wajib pada bulan Ramadan. Ketika ayah mendapati anaknya sedang makan di luar rumah dalam pada masa bulan Ramadan ya, pada hari-hari Ramadan, maka ayah tersebut memarahi anaknya. Wahai anakku, kamu ini kok makan di luar? Kamu tahu nggak hari ini itu adalah bulan Ramadan, yang mana setiap Muslim, teman-teman kamu yang Muslim, dan tetangga-tetangga kita yang Muslim itu sedang berpuasa, maka nggak boleh kita makan atau minum di depan orang puasa. Muliakanlah orang yang berpuasa. Jadi intinya apa? Intinya di sini seorang ayah mengajarkan anaknya untuk memuliakan orang yang berpuasa Ramadan. Dan setelah itu beberapa hari dari kejadian tersebut, ayahnya meninggal dunia. Besoknya ada salah satu orang soleh di daerahnya itu bermimpi bertemu ayah Majusi tersebut. Ditanya, wahai ayah Majusi, kenapa kamu berada di suatu tempat yang sangat indah? Terus dijawab olehnya, Naam Syekh, naam, saya ini adalah seorang Majusi, akan tapi saya ini berada di tempat yang benar-benar enak. Ini adalah surga yang Allah berikan kepada saya. Loh, kenapa begitu? Bukankah kamu itu bukan Islam? Kamu itu bukan seorang Muslim. Kamu itu adalah penyembah api. Kenapa kamu bisa masuk surganya Allah? Kemudian dijawab, kamu nggak tahu ya Syekh, bahwasanya saya begini karena saya memuliakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Karena saya memuliakan orang yang berpuasa Ramadan, maka Allah memberikan saya rahmat sehingga memberikan taufik sampai saya memeluk Islam. Memeluk Islam beberapa hari. Satu hari sebelum saya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dan inilah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di sini menarik sekali. Seorang Majusi, ya, beberapa hari sebelum kematiannya, dia bersyahadat, dia memeluk Islam, ya. Dia memeluk Islam, tidak ada yang tahu, sampai-sampai tetangganya aja nggak tahu kalau dia masuk Islam. Akan tetapi Allah memberikan balasan yang begitu besar, yaitu berupa surga. Ya. Masya Allah. Itu satu hari, ya. Pada satu hari keislamannya Allah ganti yang namanya dosa-dosanya itu ghufira, ya, diampuni oleh Allah dan diganti dengan pahala-pahala yang banyak, sehingga seakan-akan dia tidak mempunyai dosa dan diletakkan di tempat yang sangat tinggi, yang sangat agung, yaitu surga. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bukti bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia,
kita memuliakan bulan Ramadan aja, ya, dikasih ganjaran. Jangankan kita yang orang muslim, orang yang non muslim aja dikasih taufik gara-gara dia memuliakan orang yang berpuasa. Banyak sekali cerita tentang faedah-faedah, cerita-cerita menarik tentang kemuliaan bulan Ramadan. Akan tapi waktunya terbatas, mungkin sampai di sini dulu, insyaallah bermanfaat. Kita ambil faedahnya dan kita pakai, diamalkan dalam sehari-hari, khususnya ketika masih ada kesempatan di bulan Ramadan ini sampai nanti menjelang Idul Fitri. Semoga kita benar-benar keluar dari Ramadan dengan Idul Fitri kembali suci, dengan harapan kita semua tidak membawa dosa satu pun. Kita semua kembali ke kita semua kembali ke bulan Syawal dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Itulah yang kita harapkan, dan doa-doa kita, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bulan Ramadan ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ihdina siratal mustaqim ya akramal akramin ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.